Topik set pieces atau bola mati yang digunakan Arsenal telah menjadi sangat populer akhir-akhir ini, terutama setelah mereka berhasil mencetak gol dari 2 bola mati dalam pertandingan terakhir mereka melawan West Ham. Mari kita lihat lebih dekat pada performa taktik Arsenal tersebut untuk menentukan seberapa besar dampaknya bagi peningkatan performa skuad Mikel Arteta. Ini menjadi menarik karena ternyata strategi ini menjadi senjata utama The Gunners dalam perburuan gelar juara mereka. Arsenal telah mengalami transformasi di bawah bimbingan Mikel Arteta. Tim ini sekarang memiliki ambisi untuk meraih kesuksesan dan permainan mereka juga enak untuk ditonton. Dengan banyaknya striker dalam skuad, Arsenal merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan saat mereka tampil menyerang. Sementara itu, mereka juga menjadi lawan yang sulit untuk ditembus pertahanannya. Meskipun Arsenal menghibur dengan gaya sepak bola mereka, juga perlu dicatat bahwa The Gunners juga merupakan ancaman bagi para pemain bertahan lawan saat situasi bola mati. Sebuah taktik yang biasanya tidak diterapkan oleh tim-tim yang memprioritaskan permainan berbasis kepemilikan bola. Beberapa orang mungkin melihat penggunaan situasi bola mati sebagai sesuatu yang tabu, seolah-olah itu hanya untuk tim-tim papan bawah yang hanya perlu menendang bola tinggi ke dalam kotak penalti dan pemain berbadan tinggi akan menyundul bola dan terciptalah gol. Tapi jelas ini adalah omong kosong. Setiap cara untuk menghasilkan gol itu sah selama caranya sah. Arsenal adalah bukti hidup bahwa sebuah tim dapat menjadi hebat dalam open play maupun mematikan saat bola mati. Seperti kemampuan mereka yang tak tertandingi untuk mencetak gol dari situasi bola mati di Premier League. West Ham United mengalami nasib yang sama seperti banyak tim lain ketika mereka menghadapi Arsenal. Sebuah pertandingan yang benar-benar tak seimbang. Tim tamu tidak menunjukkan belas kasihan saat menghajar tuan rumah dengan skor 6-0. Tapi catat, Arsenal membutuhkan waktu selama 32 menit untuk akhirnya membuka kebuntuan dan memulai serangan mereka. Sekali lagi, keahlian Arsenal dalam bola mati terbukti menjadi senjata rahasia mereka, karena mereka berhasil menemukan celah dalam pertahanan West Ham yang awalnya tampak tangguh. Saat itu Alphonse Areola baru saja melakukan penyelamatan yang luar biasa untuk menggagalkan sepakan voli Leandro Trossard. Tetapi dia tak berdaya saat tendangan sudut Arsenal berikutnya. Umpan silang Declan Rice sangat akurat, memiliki kecepatan dan ketinggian yang pas untuk menghindari semua orang di tiang dekat, dan justru mengarah kerumunan pemain Arsenal di bagian tiang jauh. William Saliba adalah pemain yang berhasil mencetak gol dengan sundulan yang menentukan. Bahkan ada 4 pemain Arsenal di zona itu yang menunggu kesempatan untuk menyambut bola. Arsenal bahkan memperlebar keunggulan menjadi 3-0 berkat bola mati brilian lainnya dari Declan Rice. Mantan kapten West Ham tersebut memberikan umpan silang free kick yang sensasional dari sisi kiri, menyebabkan kekacauan di kotak penalti. Gabriel Magalhaes berada pada posisi yang sempurna di tiang dekat dan dengan cekatan mengarahkan bola masuk ke gawang, membuat Areola tanpa kesempatan untuk meraih bola tersebut. Gabriel Magalhaes sekarang hanya kalah dari Laurent Koscielny dalam hal jumlah gol yang dicetak oleh bek Arsenal dalam sejarah Liga Premier, dan ini bukanlah kebetulan. Ini adalah bukti yang jelas dari peningkatan Arsenal dalam situasi set piece di bawah arahan Mikel Arteta dan pelatih spesialis bola mati mereka, yaitu Nicolas Jover. Nicolas Jover adalah orang yang diakui atas kontribusinya terhadap peningkatan Arsenal dalam aspek bola mati. Arsenal memang selalu jagoan dalam situasi set piece, tetapi musim ini mereka telah melangkah ke level yang lebih tinggi, melampaui semua tim lain di Liga Inggris. Kedatangan Jover dari Manchester City pada tahun 2021 telah memainkan peran penting dalam kemajuan ini. Jadi apa yang sebenarnya mereka lakukan? Sudah jelas bahwa Arsenal memiliki sejumlah pemain yang tingginya melebihi 180 cm, termasuk Kai Havertz dan Declan Rice. Tidak dapat disangkal bahwa memiliki tim yang lebih tinggi dan lebih dominan secara fisik memberikan keuntungan. Namun itu bukan satu-satunya alasan kenapa mereka begitu hebat dalam situasi bola mati. Seorang pemain tidak bisa hanya berdiri dan berharap bola akan mendarat di kepala mereka secara ajaib. Dalam permainan, ada berbagai strategi yang dilakukan, mulai dari posisi depan ke posisi belakang dan sebaliknya. Arsenal juga melakukan serangan di sepanjang garis gawang. Selain itu, ada taktik blokir yang digunakan selama tendangan sudut, dan itu baru tendangan sudut. Kelebihan menarik lainnya yang dimiliki Arsenal
adalah memulai tendangan bebas dalam posisi offside, membuatnya lebih menantang bagi tim lawan untuk melacak pemain Arsenal. Gol-gol dari set piece Arsenal terutama berasal dari tendangan sudut. Arsenal telah mencetak 11 gol dari tendangan sudut, yang merupakan 2 gol lebih banyak dari tim lain di Liga Premier musim ini. Gol-gol dari tendangan itu menyumbangkan 20,8% dari total 53 gol mereka. Hanya Everton dengan 34,6% dan Luton Town 24,2% yang memiliki presentase gol yang lebih tinggi dari tendangan sudut. Tetapi ada 2 elemen lain yang menonjol yang harus diperhatikan juga. Arsenal secara konsisten menghadirkan kerumunan pemain di kotak penalti kecil, atau lebih populer disebut kotak 6 yards. Dengan rata-rata 3,31 pemain mereka berada di area tersebut setiap kali tendangan sudut. Ini lebih banyak dari tim lain di Liga Premier, karena tidak ada tim lain yang rata-rata memiliki lebih dari 2,93 pemain. Strategi ini jelas menunjukkan niat mereka untuk mengganggu kiper dan bek yang berada dalam jarak dekat dengan gawang. Meskipun tidak terlalu inovatif, ini tentu patut dicatat mengingat performa mereka dalam mencetak gol. Kedua, Arsenal juga telah mengembangkan sebuah rutinitas taktik tertentu yang terbukti sangat sukses saat melawan Crystal Palace, karena mereka berhasil melakukannya 2 kali dalam satu pertandingan. Pada kesempatan pertama, Trossard memainkan peran penting sebagai penghalang yang ditunjuk di dalam kotak penalti kecil. Dia dengan cekatan menghalangi 2 bek lawan, menciptakan celah bagi Gabriel untuk menyambut umpan silang dari Declan Rice, dan mencetak gol dengan sundulannya. Ini sebuah pertunjukan kerjasama dan ketepatan yang patut diacungi jempol. Gabriel berhasil mencetak gol untuk kedua kalinya berkat blok brilian dari Trossard. Pemain Belgia itu dengan lihai menghalangi beberapa pemain belakang lawan saat hendak menghalangi Gabriel yang berlari menuju tiang jauh. Dan dengan presisi, Gabriel menyundul umpan silang yang ditempatkan dengan sempurna oleh Bukayo Saka. Ben White juga menunjukkan kemampuan blokirnya yang luar biasa saat melawan Sheffield United. Ia telah menjadi cukup terkenal karena kemampuan khusus ini, karena ia secara strategis menempatkan dirinya di depan kiper West Foderingham dan seorang bek lawan yang segera bereaksi terhadap umpan silang dari Saka. Gerakan cerdik Ben White menyebabkan kekacauan, membuat kiper ragu untuk mencoba menyelamatkan bola, yang akhirnya memungkinkan Edin Nketiah dengan bebas memasukkan bola ke dalam gawang dari jarak dekat. Selain itu, kita telah menyaksikan juga strategi yang agak tidak konvensional musim ini yang dikenal sebagai lari dari tiang jauh ke tiang dekat secara beramai-ramai, yang terbukti cukup sukses pada akhir pekan lalu. Ketika Declan Rice memulai serangan, ada 5 pemain Arsenal yang berada di tiang jauh, atau bahkan lebih jauh di belakangnya. Di sisi lain, West Ham gagal menandai lawan mereka secara individu, sehingga mereka jauh lebih sedikit jumlahnya di area tertentu di dalam kotak penalti. Akibatnya, yang dibutuhkan hanyalah umpan yang tepat dan eksekusi gol yang sempurna. Perlu dicatat bahwa sebagian besar tendangan sudut Arsenal diarahkan ke arah tiang dekat. Namun mereka juga berhasil mengirimkan 14 tendangan sudut ke tiang jauh. Yang membedakan Arsenal adalah kemampuan mereka untuk mengubah peluang ini menjadi gol, karena mereka telah mencetak 3 gol dari situasi tersebut, lebih banyak dari tim lain di Premier League musim ini. Hal ini menunjukkan efektivitas mereka dalam mengubah strategi mereka ketika diperlukan, dan ini merupakan bukti dari dampak kehadiran Nicolas Jover. Aspek lain yang patut disebutkan adalah efisiensi Arsenal dari tendangan bebas, dengan 30 diantaranya menghasilkan umpan silang ke kotak penalti. Aspek lain yang patut disebutkan adalah efisiensi Arsenal dari tendangan bebas, dengan 30 diantaranya menghasilkan umpan silang ke kotak penalti. Hampir seperempat dari umpan silang ini, antara 7-23,3%, telah menghasilkan peluang dan menempatkan Arsenal di posisi ke-7 di Liga. Yang lebih mengesankan lagi adalah bahwa 3 dari peluang ini menghasilkan assist, menyumbang 10% dari total umpan Arsenal. Ini membuat Arsenal menjadi tim dengan catatan terbaik di Premier League musim ini dalam hal assist dan tendangan bebas, tanpa tim lain yang berhasil menghasilkan lebih dari 1 assist dengan cara ini selama musim 2023-2024. Di awal musim, Arsenal tampak menghadapi kesulitan, dan statistik serangan mereka sempat menurun dalam hampir setiap aspek. Namun efektivitas mereka dalam situasi set piece tetap relatif konsisten dan jelas berkontribusi pada kemampuan mereka untuk tetap bersaing dengan Manchester City dan Liverpool. Saat ini, Arsenal tampaknya telah menemukan ritme mereka.
karena mereka telah memulai tahun 2024 dengan 4 kemenangan beruntun di Liga Premier. 3 diantaranya sangat mengesankan. Momentum positif ini datang pada saat yang krusial dan keahlian mereka dalam situasi bola mati pada akhirnya bisa menjadi faktor penentu dalam perburuan gelar juara. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.